Jadi benar, al-jahil itu, kejahilan itu Allah nggak suka. Dia Allah suka sama orang-orang yang berilmu, karena ilmu itu emang disaksikan sama Allah bahwa orang berilmu itu mulia. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Derajatnya orang yang berilmu itu disaksikan sama Allah bahwa malaikat kenal Allah, orang berilmu kenal Allah. Dua ini aja yang kenal, malaikat dan orang yang berilmu. Jadi derajatnya sama, malaikat dan orang berilmu itu. Karena mereka yang bisa mengatakan Allah itu ada, itu mereka ini. Kalau orang yang nggak punya ilmu, pasti mengatakan Allah nggak ada. Kan kita dibilang domba-domba tersesat kan, menyembah yang nggak kelihatan, menyembah yang nggak kelihatan. Kalau orang berilmu paham apakah yang ada itu harus kelihatan, kan nggak mesti. Kentut nggak kelihatan percaya, arus listrik nggak kelihatan lo percaya, vitamin C nggak kelihatan lo percaya, masih giliran Allah nggak percaya. Jadi ayat ini menarik. Kamatsalis syaiton, kamatsalis syaiton idz qala lil insani kfur. Ketika setan mengatakan kepada manusia, kafirlah kamu. Setelah dia kafir, maka setan itu akan mengatakan, inni bari'um minka, saya berlepas diri dari kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin, saya takut sama Allah Rabb semesta alam. Ini ayat ini supaya kita paham setan itu kayak begitu modelnya. Bicara ada ahli ibadah sama ahli itu, pada saat mereka melakukan ibadahnya, apakah beda dari ibadahnya khususnya gitu? Beda. Kalau yang orang berilmu beda sensasi ibadahnya, karena dia paham, dia menghayati. Kalau yang kurang ilmu ya sholatnya sekedar gugur tanggung jawab doang, gugurin kewajiban doang. Beda rasanya. Sama-sama sholat tapi rasa beda. Kenapa? Karena dia mengerti semua seluk-seluk sholat, rahasia sholat, manfaat sholat, ruhnya sholat, dia ngerti semua, jadinya rasanya beda sholat. Maka nilainya juga beda. Maka pantas kan nggak bisa diukur. Orang yang berilmu, ibadahnya, tidurnya orang berilmu sama ibadahnya orang bodoh itu nggak bisa diukur. Antara langit dan sumur, ya bukan bumi lagi, sumur. Ya karena ini sebenarnya sih motivasi loh, motivasi buat kita ini biar belajar terus. Karena kedudukan orang berilmu itu kan emang Allah suka sama orang-orang yang berilmu. Karena dia mengambil sifat Allah yang namanya Al-Alim. Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Apalagi ilmunya bermanfaat. Jadi orang berilmu itu kayak cahaya di kegelapan. Dia kayak mata air di kegersangan. Maka ketika Rasulullah mengatakan ilmu itu kayak hujan meresap di bumi. Bumi Allah ada berapa macam? Ada 3 macam kan? 1 yang nampung air, nggak ngeresep ya. Kedua yang ngeresep air. Ketiga yang nggak ngeresep, nggak nampung. 3 macam. Kita yang mana nih? Ketika ada ilmu, kita yang mana? Kayak bumi Allah yang gersang, nggak ngeresep air, nggak nampung air. Kedua, bumi Allah yang ngeresep air, bumi Allah yang nampung air. Derajat yang pertama yang mana yang hebat? Yang ngeresep air. Ngeresep ilmu Allah termasuk ke dalam hatinya, resep airnya berbuah.
jadi sholat tambah khusyuk, itu berbuah. Sama juga kayak air masuk ke dalam bumi, resep airnya subur kan, berbuah kan tanaman. Nah itu buahnya itu kayak orang berilmu itu buahnya ada. Dia sholat semakin enak, semakin jadikan itu kebutuhan, bukan kewajiban, karena dia tahu rahasia sholat, maka jadi kebutuhan. Maka beda sholatnya orang yang berilmu, sholatnya orang yang berilmu beda. Nikmatnya beda. Pantes kalau dia pengen berlama-lama kan. Kalau orang yang udah gerah aja kan ngadep Allah. Beda. Jadi meresep hidayah Allah tuh ngeresep ke hati dia. Sama kayak bumi Allah yang subur. Nah kalau yang satu lagi nampung doang. Nah kalau nampung doang apa? Ayo, kira-kira nampung apa? Manfaatnya apa? Ini orang berilmu, tapi dia nggak ngaruh. Ilmunya itu nggak ngaruh buat perubahan dia. Dia cuma nampung doang. Orang ngambil air dari dia. Artinya apa? Saya punya ilmu, terus ilmunya cuma diambil orang doang. Saya nggak berguna. Artinya nggak merubah kehidupan saya, nggak ngerubah. Dia hafal doang. Hafal tapi kelakuannya kayak setan. Nah berarti dia orang ngambil ilmu kan, belajar media kan, jadi nampung air doang. Jadi buat ngambil orang, ngambil air, tapi dianya nggak ngeresep. Dianya nggak ngeresep. Ini perumpamaan dari Nabi. Cakap kan kalau Nabi kalau ngomong perumpamaannya dalam. Ini dari hadis ilmu itu 3. Ya, jadi kayak apa sih? Kayak kolam ya kan? Dia nggak bermanfaat. Orang ngambil air di dia. Dari air itu. Berarti orang ngambil ilmu dari dia, tapi dia sendiri rusak akhlak pribadinya. Jadi banyak orang kan profesor, pinter. Ya orang belajar, tapi dianya keblinger. Ya kan? Pinter, keblinger. Padahal dia profesor cerdas, tapi kok kelakuannya bikin murka Allah. Nah yang ketiga ini yang bahaya. Kalau yang kedua ini bisa juga ke satu. Karena dia punya hafalan, punya ini. Artinya bisa masuk ke satu, bermanfaat. Suatu saat dia masuk dapat hidayah. Kenapa? Tobat lah ibaratnya. Bisa nih ke satu dia. Dan yang ketiga ini yang bahaya. Udah nggak ngeresep air, nampung air. Geser aja gitu. Ada hidayah Allah, geser aja. Nggak nyesep, nggak nampung. Akhirnya gimana? Ya udah nih orang kayak sampah kan, nggak punya ilmu, nggak baik, udah kayak sampah masyarakat nih yang begini. Itulah beruntungnya orang yang doyan sama ilmu. 3 ini kita yang mana? Ketika ilmu Allah turun kayak hujan, maka kita dianggap sama Allah antara 3 ini. Ya mudah-mudahan kita yang pertama, ilmu meresep, nah, langsung salatnya dicakep, ini berguna, kelakuan kita berubah, tambah cinta sama Al-Quran, tambah cinta. Nanti ilmu Allah masuk ke hatinya. Jadi kalau ilmu masuk ke hati, maka tambah petunjuk. Kan banyak orang berilmu tapi tambah jauh dari Allah. Man yazdada ilman walam yazdad hudan. Barang siapa bertambah ilmu tapi nggak bertambah petunjuk, lam yazdad minallah illa bu'dan. Maka tidak bertambah pada Allah kecuali tambah jauh. Nah. Iblis laknatullah alaih. Iblis itu orang berilmu. Berilmu dia karena dia dari jumlah malaikat juga. Tapi karena ilmunya bikin dia sombong, merasa paling hebat daripada Adam, jadi benar orang berilmu dia. Kalau kita sombong, iblis lah orang yang berilmu gitu. Orang yang berilmu sombong itu dikatain iblis yang paling berilmu kepada Allah. Ini iblis itu orang berilmu, zat orang yang berilmu, makhluk yang berilmu tapi ilmunya bukan malah deketin ke Allah, malah tambah jauh ke Allah. Ini bahaya, ilmu yang enggak nafi'.
ilmu yang nggak bermanfaat. Jadi ilmu juga nggak mesti banyak ya, sedikit tapi manfaat itu lebih disukai daripada ilmu yang banyak tapi nggak manfaat. Nah, kita bisa ngajarin alif ba ta sa sampai ya, itu bermanfaat. Nggak mesti ilmu yang banyak-banyak, asal kita manfaatin itu udah lebih baik. Ya, itulah 2 ayat dari surah Al-Hasyr, surah masih berhubungan dengan tentang setan dan tentang orang munafik juga di situ. Tahsabuhum jami'an wa qulub